Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tebiza Mahendra, NPM 2374201040. Di sini saya akan membahas tentang upaya paksa. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edris SH MH. Pembahasan ini mengenai bab 4 tentang upaya paksa. Terdapat 5 bagian, yaitu bagian 1 tentang penggeledahan, bagian 2 penyitaan, bagian 3 penangkapan, bagian 4 penahanan, dan yang kelima pemanggilan. Penggeledahan. Berdasarkan pasal KUHP, maka jenis upaya paksa yang pertama kali yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, baru terakhir pembahasan tentang penyitaan. Namun, sengaja dalam buku ini jenis upaya paksa dijelaskan mulai dari penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Kemudian dibahas juga tentang pemanggilan. Hal ini berdasarkan pada makna penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk 1. Mengumpulkan barang bukti. Di sini dilakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan jika diketemukan barang bukti atau akan dilanjutkan dengan penyitaan. Yang kedua, membuat terang tindak pidana yang terjadi. 3. Guna menemukan tersangkanya. Manakala ditemukan tersangka ini, maka akan dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Maka penggeledahan menurut pasal 1 angka 17 KUHP, yaitu yang pertama, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal, dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya badannya atau di bawahnya, serta untuk disita. Berdasarkan pasal 3 dan 34 KUHP, maka syarat penggeledahan yaitu yang pertama dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 2. Setiap kali masuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Ketiga, setiap kali masuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Yang 4, dalam waktu 2 hari setelah masuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Yang kelima, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyidik dapat melakukan penggeledahan. A. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang di atasnya. Pada setiap tempat lain tersangka bertempatan tinggal, berdiam atau ada di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapatnya bekasnya di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Yang keenam ini, penggeledahan di luar daerah hukum penyidik, maka harus izin ketua pengadilan negeri setempat.
di mana tempat tersebut akan digeledah didampingi penyidik setempat. Kemudian dalam pasal 35 KUHP disebutkan bahwa penyidik tidak diperkenankan memasuki kecuali tertangkap tangan, yaitu ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tempat sedang berlangsungnya ibadah dan atau upaya keagamaan, ruang sedang berlangsung dalam pengadilan. Oke, ini bagian kedua, penyitaan. Pengertian penyitaan diatur oleh pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Perlu dicatat di sini bahwa penyitaan baseline naming berbeda dengan perampasan. Secara singkat, perbedaan tersebut dapat dilihat. Syarat penyitaan dengan mengacu pada pasal 38 KUHP yaitu 1. Harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri KPN setempat. 2. Tidak perlu ada izin lebih dahulu dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, yaitu tersangka tertangkap tangan atau dikhawatirkan tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, benda yang akan disita akan dimusnahkan atau dihilangkan. Dengan catatan setelah melakukan penyitaan yang tidak ada izin dari KPN tersebut, penyidik segera melapor dan meminta persetujuan KP. Benda yang dapat disita berdasarkan kepustakaan, maka benda-benda yang dapat disita yaitu yang pertama corpora delicti, yaitu barang atau benda yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya sepeda motor curian. Yang kedua itu instrumenta delicti, yaitu barang atau benda yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, misalnya pisau yang dipergunakan untuk membunuh. Ketiga, bukan corpora delicti dan juga bukan instrumental delicti, tetapi dapat dipakai sebagai alat bukti, misalnya kaos ada bercak darah, gelas pada sidik jari. Pasal 39 KUHP jika dikaitkan dengan keputusan di atas dapat dijelaskan, yaitu yang pertama corpora delicti, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana. Pasal 39 ayat 1 huruf A. Yang kedua instrumenta delicti, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Pasal 39 ayat 1 huruf B. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Pasal 39 ayat 1 huruf D. Yang ketiga, bukan corpora delicti dan juga bukan instrumental delicti, benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidik tindak pidana. Pasal 39 ayat 1 huruf C. Benda lain mempunyai hubungan secara langsung tindak pidana yang dilakukan pasal ayat 39 ayat 1 huruf E. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana pada pasal 39 ayat 2. Beberapa catatan yang terkait dengan penyitaan di sini. Dalam hal tertangkap tangan, yang A, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat disepakati barang bukti.
Yang B, menyita paket atau surat atau benda yang persangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi. Langsung aja kita langsung ke penangkapan. Itu minum saya aja tapi. Pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHP, yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perintah penangkapan dilakukan terdapat seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pasal 17 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHP, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan untuk sewenang-wenang, tetapi diajukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 19 2 KUHP. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan kepada tindak pidana kejahatan kontrol khusus. Pada saat operasi lalu lintas terjadi kasus yang satu ngegedabrus mengendari sepeda motor yang tidak membawa SIM tetapi membawa STNK sepeda motor tersebut. 2. Ngapusi mengendarai sepeda motor yang punya dan membawa SIM tetapi tidak membawa STNK sepeda motor tersebut. Pertanyaan, siapakah yang dapat dikenakan penangkapan? Yang pertama itu ngegedabrus yang mengendari sepeda motor, dia tidak membawa SIM tetapi membawa STNK sepeda motor tersebut. Maka ngegedabrus tidak dapat dikenakan penangkapan. Tindak pidana yang dilakukan oleh ngegedabrus adalah tindakan pidana pelanggaran. Dia hanya kena tilang. Kecuali manakala ngegedabrus dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka ngegedabrus dapat ditangkap. Yang kedua, ngapusi yang mengendarai sepeda motor, dia punya dan membawa SIM tidak membawa STNK sepeda motor tersebut, maka ngapusi dapat dikenakan penangkapan. Perbuatan ngapusi dapat disangka atau diduga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dengan catatan, pada saat ngapusi yang sudah ditangkap tersebut ada pihak keluarganya yang bawa STNK tersebut ke kantor polisi tempat ngapusi ditangkap dan menunjukkan STNK sepeda motor yang dikendarai ngapusi dan menyatakan bahwa ngapusi tidak mencuri atau menggelapkan sepeda motor tersebut, maka ngapusi harus dilepaskan dari penangkapan dan tidak dapat dijerat dengan tindak pidana kejahatan, pencurian atau penggelapan. Namun dijerat dengan tindak pidana pelanggaran tidak membawa STNK pada saat mengendari sepeda motor tersebut. Dengan perkataan lain, di sini ngapusi hanya melakukan tindak pidana pelanggaran dan tidak dapat dilakukan penangkapan. Hal-hal lain dapat patut dicatat di sini, yaitu yang pertama, syarat melakukan penangkapan pasal 18 KUHP yang dilakukan oleh aparat Polri, memperlihatkan surat tugas, memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat tersangka diperiksa, tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka. Penahanan. Pengertian penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP, yaitu
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang-undang ini. Uraian. Waktu penangkapan 1 kali 24 jam. Waktu penahanannya lebih dari 1 kali 24 jam. Surat perintah penangkapan tidak harus ada, yaitu manakala tertangkap tangan. Surat perintah penahanan harus ada. Syarat melakukan penahanan berdasarkan pasal 21 KUHP. 1. Harus ada surat perintah. 2. Harus ada bukti cukup. 3. Harus memenuhi persyaratan. Pemanggilan. Nah, ini yang terakhir, pemanggilan. Masalah pemanggilan meskipun tidak harus dalam kategori upaya paksa sebagai diatur oleh KUHP. Menurut saya, pemanggilan tetap masuk kategori upaya paksa. Ada 2 alasan yang dapat saya ajukan di sini, yaitu 1. Seseorang yang dipanggil menjadi saksi atau hadir baik di depan penyidik pada saat proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Mereka wajib hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Yang kedua, jika tidak mau hadir dapat dipaksa untuk hadir. Ketiga, manakala dia tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka diancam dengan pidana. Beberapa pasal dalam KUHP dan KUHP terkait dengan pemanggilan, yaitu yang pertama pasal 224 KUHP mengancam bagi barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi diancam. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Yang kedua, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila cukup alasan untuk diduga bahwa ia akan hadir dalam pemeriksaan pemanggilan pasal KUHP. Ketiga, dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintah supaya saksi tersebut dihadapkan persidangan pasal 159 ayat 2 KUHP. Jadi kesimpulannya, semua tindakan tersebut tujuan untuk mendukung kelancaran proses hukum, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi prinsip hukum, mengedepankan hak asasi manusia dan tidak melanggar kebebasan individu yang dilindungi undang-undang. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.